Pemerintah Provinsi Jakarta, yaitu melalui pernyataan Gubernur Pramono Anung yang saat ini sedang menyiapkan regulasi baru terkait dengan kawasan tanpa rokok. Jadi begini ya, nantinya ada sejumlah kawasan yang dilarang untuk merokok dan juga ada kawasan yang diperbolehkan merokok, tapi di tempat ataupun lokasi-lokasi tertentu. Dan ada sanksi administratif atau denda bagi pelanggarnya. Untuk membahas terkait dengan kebijakan ini, saya sudah hadirkan melalui sambungan Zoom Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, bagaimana nih pendapat Bapak soal kebijakan ini yang akan diberlakukan? Saat ini memang sedang dicanangkan. Iya, menurut saya itu kebijakan yang tepat karena pemerintah menghendaki bahwa KTR itu sebenarnya eh, menempatkan di mana ada tempat-tempat yang diperbolehkan merokok dan ada tempat juga yang dilarang merokok. Jadi di tempat-tempat yang dilarang merokok tentu tempat yang strategis, misalnya berkaitan dengan pendidikan, dengan tempat ibadah, itu memang dilarang untuk merokok. Dan masyarakat juga sekarang sebenarnya sudah sadar dengan adanya merokok itu di tempat-tempat umum juga kami sudah tahu. Nah, tetapi tentu ada kawasan yang diperbolehkan merokok. Nah, itu tempat-tempat karena itu ada penting di sini adalah bagaimana tempat-tempat yang istilahnya diperbolehkan merokok dan tidak dan dilarang merokok itu harus ada kejelasan, Mbak, menurut saya karena publik kan seringkali tidak melihat bahwa oh itu dilarang merokok, oh ini diperbolehkan. Karena itu ada hal yang penting juga di situ bahwa tempat-tempat misalnya restoran yaitu harus menyediakan tempat yang dua-duanya selama ini sudah jalan, Mbak. Misalnya di berbagai tempat-tempat apa ngopi, minum kopi itu di Starbucks atau di Kopi Kenang atau apapun jenisnya itu sudah menyediakan ada daerah apa tempat untuk merokok dan ada tempat untuk tidak merokok. Artinya di sini sudah ada perilaku di mana masyarakat sudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada bahwa merokok itu adalah suatu pilihan gitu, pilihan choice gitu ya, sehingga tidak ada saling istilahnya itu memaksakan kepada yang lain dengan yang lainnya. Menurut saya ini sudah ada satu kondisi di mana masyarakat sudah toleransi lah terhadap bagaimana Iya, merokok. Yang penting di tempat-tempat yang dilarang ya mereka sudah sadar misalnya di tempat transportasi umum yang nggak boleh merokok karena tempatnya sempit kan gitu ya. Tapi iya. ya kan mungkin nanti suatu saat nanti kalau apa ada tempat yang memang diperbolehkan untuk merokok misalnya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau kita lihat dari gaya hidup masyarakat yang memang masih banyak nih yang merokok, tapi sepertinya mereka juga sudah mulai aware akan beberapa norma-norma baru begitu ya Pak ya, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu Indonesia. Kalau saya bisa Betul. ringkas sedikit bagaimana kondisi masyarakatnya saat ini. Nah, tapi kalau menurut Bapak apa sih yang nanti akan menjadi tantangan dalam penerapannya? Apakah itu dalam sosialisasinya ataupun karena kondisi masyarakat kita yang masih banyak sekali nih perokok, jadi mungkin pengawasannya harus diperketat atau bagaimana nih Pak? Menurut saya nggak perlu, tantangannya nggak terlalu berat, Mbak. Kalau sosialisasi masyarakat di Jakarta terutama ya, itu sudah cukup baik karena selama ini masyarakat juga sudah punya apa istilahnya pilihan lah di mana mereka untuk merokok bagi mereka yang memang suka rokok ya berarti mesti di tempat yang terbuka atau tidak mengganggu orang lain ketika merokok gitu. Hanya perlu memang ini edukasinya yang mungkin agak diintensifkan, Mbak. Tetapi mereka kesadaran sudah ada kesadarannya. Jadi tidak seperti kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu memang Ya. kondisi ini ya. Dan yang kedua ya kalaupun ini ada yang kok misalnya dan di mana dia merokok di tempat yang tidak merokok itu saya kira yang perlu ini apa intensif dari masyarakat sendiri tidak perlu ada satu satu apa namanya aparat keamanan atau satpol PP yang kemudian melakukan Ya. teguran karena itu akan berdampak pada ini Mbak apa namanya persepsi publik yang kemudian seolah-olah apa terlalu memaksakan atau terlalu kemudian eh, kekhawatiran terjadi ini misunderstanding Mbak kesalahpahaman itu yang harus dilihat. Yang penting adalah diberi petunjuk aja bahwa di situ ada tempat yang merokok dan saya merasa bahwa masyarakat sekarang sudah cukup cukup aware dengan kondisi apa tempat merokok sehingga yang penting adalah edukasinya saja kemudian mungkin di apa namanya komunikasi publiknya agak diperluas saja Mbak artinya mungkin melalui apa media sosial atau media-media pasang spanduk atau apa ya ya mungkin spanduk-spanduk atau di tempat-tempat ini loh, publik itu disampaikan saja Mbak bahwa ini ada kawasan tempat merokok, ini ada kawasan tidak boleh merokok. Kemudian juga ini apa untuk mereka yang tidak merokok ya jangan terlalu ini juga kepada yang mereka merokok karena
gimana pun juga rokok ini juga memberi kontribusi besar Mbak terhadap terhadap kesehatan karena selama ini juga diakui bahwa salah satu penggunaan untuk apa namanya perlindungan kesehatan itu berasal sumbernya dari apa pajak rokok Mbak atau cukai rokok. Jadi ini kan sesuatu yang apa kita tidak boleh menafikan itu semua, tetapi yang jelas kita sebagai masyarakat ya tentu harus bagaimana kemudian memahami bahwa larangan merokok itu sesuatu yang apa namanya wajib diketahui dan dipatuhi. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang tetap merokok ya silahkan mencari tempat yang disediakan untuk merokok begitu Mbak. Jadi tidak harus melalui apa paksaan-paksaan atau kemudian teguran-teguran yang kemudian berakibat kepada apa ketersinggungan, kekecewaan, kemarahan dan mungkin akan menimbulkan apa kesalahpahaman. Itu yang penting Mbak. Nggak ada suaranya Mbak. Edukasi dan komunikasi publiknya yang benar-benar harus dimatangkan juga nih ya, agar nanti bisa disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Oke, Pak, tapi kalau kita cermati aturannya, sekaligus saya ingin sampaikan kepada teman-teman Liputan 6 nih, apa-apa saja isi dari ide-ide yang mungkin nanti akan disegerakan oleh Pemprov Jakarta. Kawasan larangan merokok akan terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, area dengan larangan total merokok, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan prasarana olahraga. Lalu ada kategori kedua, teman-teman, ini adalah lokasi yang boleh merokok namun akan disediakan tempat khusus. Kawasan itu mencakup tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, dan tempat yang menyelenggarakan izin keramaian. Sanksinya berupa denda bagi mereka yang akan melanggar, memang belum ditentukan secara pasti berapa nominalnya, namun yang saat ini sudah beredar kabarnya adalah sekitar Rp250.000, bahkan ini bisa mencapai 50 juta rupiah. Namun secara pasti memang masih kita akan menunggu bagaimana nanti Pemprov Jakarta akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, saya kembali ke Pak Trubus. Menurut Bapak, nanti bagaimana pengawasannya? Tadi memang sudah sempat kita bahas sedikit, tapi apakah pengelola tempat umum juga akan diberikan sanksi kalau misalkan tidak menerapkan aturan ini atau tidak menyediakan tempat-tempat khusus begitu, Pak? Iya, kalau kita berbicara aturan, Mbak, memang harus Mhm. aturan itu kan sifatnya rigid, Mbak, rigid, Ya. kaku gitu, ya kaku gitu ya. Sehingga kalau memang di tempat itu dilarang, ya memang harus dilarang gitu ya. Tetapi kemudian tentu ada hal yang kategorikan, misalnya kalau tempatnya itu diperbolehkan, tapi harus menyediakan, ya berarti pihak-pihak ataupun entah itu restoran, entah itu apa tempat Mall ya. Mhm. itu saya rasa wajib menyediakan, Mbak. Jadi sifatnya kewajiban itu karena ini sifatnya apa istilahnya obligatory ya, obligatory itu artinya kewajiban. Bukan. Jadi menurut saya ya kedua belah pihak dalam arti tidak saja perokoknya atau masyarakatnya, pelakunya gitu, usernya, tetapi juga dalam hal ini penyedianya dalam arti kalau tempat mall ya berarti pihak mall, kalau di tempat yang sifatnya apa namanya hiburan-hiburan ya berarti di tempat hiburan misalnya kan gitu. Jadi menyesuaikan saya rasa ini apa memang mengenai yang kedua mengenai sanksi ini akan Mhm. hati-hati Mbak, karena apa kalau dalam kondisi sekarang orang disanksi karena merokok itu juga agak ini juga ya, agak apa, menurut saya terlalu terlalu berlebih-lebihan gitu ya, sehingga Oke. bahwa sanksi itu ada ya namanya aturan ya mesti ada sanksinya, tetapi kan apakah sanksi itu harus ditegakkan dalam pengertian yang seketat-ketatnya, selugas-lugasnya gitu, setegas-tegasnya ya. Saya rasa juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan kondisi masyarakat. Ya, namun yang kedua menurut saya ini Mbak, sepanjang kondisi ekonomi kita membaik ya sebenarnya eh, pemberian sanksi itu cukup bagus, Mbak. Artinya memang ketika nanti ada pelanggaran, misalnya kayak di yang pernah terjadi itu di pesawat, misalnya udah tahu kalau pesawat itu dilarang, mereka merokok Mhm. ya, otomatis mereka dikasih sanksi seberat-beratnya karena itu tidak apa aturan itu sudah memang baku harus dipatuhi secara internasional juga gitu loh. Jadi itu yang harus diketahui. Tetapi kalau misalnya merokoknya di air Petra misalnya, ya itu tempat yang dilarang merokok misalnya, tapi itu Mhm. kan buka. Nah, sehingga di sini harus perlu hati-hati kalau memang memang ada air Petra itu dilarang untuk merokok, barangkali ada tempat juga disediakan untuk merokok. Nah, kemudian yang penting adalah mereka itu diedukasi
tentang etika, artinya tentang etika dalam hal apa mereka beraktivitas sosial lah kira-kira seperti itu ketika mereka memang mau merokok gitu. Jadi kalau misalnya tidak ya otomatis masyarakat kita sebenarnya sudah cukup sadar juga Mbak, sudah punya pengetahuan yang baik, artinya knowledge, attitude dan istilahnya praktisnya juga sudah cukup baik gitu loh Mbak dalam hal memahami Oke. tadi tentang apa budaya merokok ini atau perilaku merokok itu. Mm-mm. Iya. Tapi saya penasaran nih Pak, bagaimana nanti penegakan hukumnya begitu ya Pak ya? Tadi memang sudah sempat Pak Trubus sampaikan sih, mungkin berbeda lokasi, berbeda urgensinya. Kalau pesawat ya pasti hukumannya akan diberikan seberat mungkin begitu karena ini menyangkut nyawa. Bagaimana dengan Air Petra atau tempat-tempat lainnya begitu? Kalau dilihat secara kasat mata, secara urgensi mungkin tidak seperti beberapa lokasi lainnya. Tapi saya penasaran dengan penegakan hukumnya. Contohnya nih, misalnya saya merokok nih Pak, saya kan kalau kamera CCTV itu tidak disediakan di berbagai tempat secara gamblang, juga secara detail, akhirnya ini hanya jadi agenda saja ya Pak, wacana semata, tidak ada penegakan hukum yang jelas di sini tadi. Itu prosesnya akan memakan waktu yang lama kah menurut Bapak untuk membangun sistem ini? Dan bisa nggak sih ini optimistis nggak sih Jakarta, dimulai dari Jakarta dulu bisa menerapkan ini? Iya sebenarnya untuk jangka pendek memang agak agak ini Mbak, masih ada beberapa hal tentu harus ada istilahnya pembenahan-pembenahan lah gitu ya. Iya. Jadi saya merasa bahwa nanti ketika jangka panjang semua sudah berjalan Mbak, artinya sudah menyesuaikan lah gitu. Nah yang jelas memang pengawasannya itu sebenarnya kalau di dalam aturannya memang Satpol PP karena itu perda Mbak. Kalau perda itu Mm-mm. sebenarnya adalah Satpol PP. Tetapi kan masalahnya tidak semua wilayah ada Satpol PP dan jumlah Satpol PP kita itu terbatas gitu kan. Jadi tentu ini akan apa menimbulkan apa istilahnya ya sedikit permasalahan lah ketika kemudian nanti Satpol PP yang dibebani. Tetapi juga tidak bisa nanti kemudian harus dihindari pihak-pihak tertentu yang kemudian memanfaatkan ini untuk ini memaksa ya kan memberi denda kepada orang yang merokok. Nah ini yang kekhawatiran kan kadang-kadang praktek-praktek premanisme itu di masyarakat juga Mm-mm. banyak, Mbak. Jadi itu Iya. yang harus hati-hati aturan ini jangan sampai digunakan oleh mereka-mereka yang kemudian wah ini kawasan Anda dilarang merokok, Anda merokok. Nah, terus kemudian mereka istilahnya memaksa ya kan, memaksa dalam sedikit mengancam untuk meminta sesuatu. Lah ini yang dikhawatirkan itu, loh, Mbak. Tapi kalau itu Mm-mm. Satpol PP ya memang itu sesuai dengan tupoksinya, ya masyarakat akan paham bahwa itu akan diberikan mendapatkan sanksi. Tetapi sebelum sanksi itu, jadi yang namanya sanksi, Mbak, itu ya, itu kan Mm-mm. istilahnya itu ya jalan terakhir gitu ya, jalan terakhir. Tapi yang bisa itu ya adalah ya memberikan informasi, edukasi aja dulu, Mbak, sifatnya. Jadi kalau istilahnya itu harus harus memberikan sanksi sanksi sifatnya ada sanksi pidananya di situ dan atau sanksi denda misalnya ya itu menurut saya ya ultimate remedium aja artinya yang jalan terakhir saja itu Mbak. Jadi kalau memang sudah dilakukan semacam edukasi menurut saya itu Mbak yang penting. Jadi artinya dalam penerapannya supaya tidak menimbulkan ini hasilnya resistensi dan menimbulkan apa kesalahpahaman yang menurut saya memang perlu penerapan harus bertahap. Tapi kita setuju Mbak, semuanya memang nanti harus ditegakkan setegak-tegaknya, seketat-ketatnya ketika mereka memang melakukan pelanggaran di tempat-tempat yang sifatnya absolut atau maupun tempat-tempat yang kategori-kategori umum yang memang memang dilarang dan sekali lagi ini kalau semuanya infrastruktur sudah lengkap Mbak, artinya sudah tersedia. Mm. Jangan nanti tempatnya belum ada, air petranya masih terbuka, ruangan untuk merokok juga belum ada, Iya. dipaksa menerapkan itu kan juga nggak adil Mbak. Jadi jangan sampai kemudian kita memaksakan kepada pihak lain dan artinya pihak yang tidak merokok jangan memaksa orang lain yang merokok itu kemudian sebagai pihak yang tertuduh atau pihak yang dikorbankan kan itu juga hal-hal harus harus berpikir yang rasional lah menurut saya. Tapi masyarakat kita Jakarta sebenarnya sudah cukup Mbak, artinya bertahap dalam hal ini ya untuk tentu untuk mencapai sempurna tidak ada kebijakan yang sempurna yang semuanya ya pada ujungnya bagaimana kita memahami, bagaimana ketika kita berperilaku dan bagaimana kemudian masyarakat sadar ya sadar akan apa di mana tempat itu boleh merokok dan di mana tempat itu tidak boleh merokok. Itu aja intinya, Mbak. Oke, baik Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi menarik sekali. Berarti sistemnya juga harus benar-benar dimatangkan dulu nih supaya nantinya juga yang perokok bisa punya tempatnya untuk merokok tanpa takut juga didenda dan juga yang
tidak merokok juga bisa sama-sama nyaman nih dalam pelaksanaan dan penerapannya. Baik, terima kasih Pak Trubus atas waktu dan kesempatannya di Liputan 6 SCTV. Jangan lupa update informasi lainnya di Sedang Viral Saya Gracia Bern. Sampai jumpa.